Hadis yang ke-93. Nasr bin Ali al-Jumadani Abu Amru bercerita kepada kami. Ia berkata, Nuh bin Qais memberitahukan kepada kami dari Khalid bin Qais, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Nabi hendak menulis surat kepada Kisra atau Raja Persia, Kaisar Raja Romawi, dan Najashi Raja Ethiopia. Kemudian ada yang mengatakan mereka tidak mau menerima surat kecuali jika ada stempelnya. Lalu Rasulullah SAW membuat cincin dari perak dan diukir tulisan Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun saudara-saudara berada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan petang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kesungguhan sehingga bisa menyimak bacaan kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Dengan harapan suatu saat nanti kita sebagai pendengar dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan petang hari ini kami akan melanjutkan bacaan kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah pada bab 12 tentang cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bab 12 ini ada 8 hadis. Hadis yang ke-88, Qutaibah bin Sa'id dan yang lainnya bercerita kepada kami dari Abdullah bin Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik. Ia berkata, cincin Nabi SAW terbuat dari perak dan mata cincinnya berasal dari Hasabah atau Ethiopia. Hadis yang ke-89, Qutaibah bercerita kepada kami, Abu Ammanah memberitahukan kepada kami dari Abu Bashir, dari Nafi, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW membuat cincin dari perak. Beliau menstempel dengannya dan tidak memakainya. Hadis yang ke-90, Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Hafiz bin Umar bin Ubaid, yakni Ataf nafsihi, memberitahukan kepada kami. Zuhair Abu Qaisamah memberitahukan kepada kami dari Humaid, dari Anas bin Malik. Ia berkata, cincin Nabi SAW dari perak dan mata cincinnya juga dari perak. Hadis yang ke-91,
Ishaq bin Mas'ud bercerita kepada kami, Mu'ad bin Hisam memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku bercerita kepadaku dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, ketika Nabi SAW hendak menulis surat kepada para raja-raja Azam atau non-Arab, ada yang mengatakan mereka tidak mau menerima surat kecuali jika ada stempelnya. Lalu beliau membuat sebuah cincin dan aku melihat putihnya cincin itu di tangan beliau. Hadis yang ke-92. Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, Muhammad bin Abdullah al-Ansari bercerita kepada kami, ia berkata, ayahku bercerita kepadaku dari Stumamah dari Anas bin Malik. Ia berkata, ukiran mata cincin Rasulullah SAW bertulisan Muhammad satu garis, Rasul satu garis, dan Allah satu garis. Hadis yang ke-93. Nasr bin Ali al-Sumadani Abu Amru bercerita kepada kami. Ia berkata, Nuh bin Qais memberitahukan kepada kami dari Khalid bin Qais, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Nabi hendak menulis surat kepada Kisra atau Raja Persia, Kaisar Raja Romawi, dan Najashi Raja Ethiopia. Kemudian ada yang mengatakan mereka tidak mau menerima surat kecuali jika ada stempelnya. Lalu Rasulullah SAW membuat cincin dari perak dan diukir tulisan Muhammad Rasulullah. Hadis yang ke-94. Ishaq bin Mas'ud bercerita kepada kami, Sa'id bin Amir dan Al-Hazzad bin Minhal memberitahukan kepada kami dari Haman, dari Ibnu Juraj, dari Az-Zuri, dari Anas bin Malik. Nabi SAW melepas cincinnya ketika masuk WC. Hadis yang ke-95. Ishaq bin Mas'ud bercerita kepada kami, Abdullah bin Numair memberitahukan kepada kami, Ubadullah bin Numair memberitahukan kepada kami, Ubadillah bin Umar memberitahukan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW membuat cincin perak. Pertama beliau yang memakai, kemudian dipakai Abu Bakar, kemudian dipakai Umar, kemudian dipakai Utsman, hingga akhirnya terjatuh di sumur air Aris. Ukiran bertuliskan Muhammad Rasulullah. Demikianlah yang bisa kami bacakan pada kesempatan petang hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa dengan harapan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.